Selamat sore. Kali ini tanggal berapa nih hari ini ya? Tanggal 7 Februari 2021 jam setengah 6 sore. Daripada nggak ada kerjaan, gue mau sharing atau berbagi lah. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, bagaimana cara mendapatkan cuan atau profit dalam perdagangan saham. Seperti biasa. Nah, di sini tadi gue udah baca ya tentang Elliott Wave. Sebenarnya gue udah tahu, udah lama nih, udah pernah baca juga bukunya, cuman untuk refresh, tadi saya baca sekilas juga. Jadi ini adalah salah satu indikator atau prinsip atau hipotesis yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham itu membentuk pola-pola tertentu. Nah, pola yang dibuat sama si Elliot ini seperti ini pola utamanya ya. Walaupun kalau kita baca bukunya eh, langsung, itu ada banyak sekali pola-pola yang mesti kita perhatikan. Tapi dengan memahami pola ini saja sebenarnya kita sudah bisa memulai trading ya, memulai dagang, jual beli saham, dan kita bisa memaksimalkan keuntungan. Kalau kemarin saya membahas tentang Ichimoku Cloud, nah kali ini kita mau bahas tentang uh, Elliott Wave, dimana sebenarnya materinya bisa kita baca sendiri di Investopedia ya. Di sana banyak banget. Memang kalau nggak salah, salah satu literatur untuk investasi, ada banyak sekali di sana. Tapi kalau kalian nggak mau baca sendiri karena memang bahasa Inggris, ya silakan aja lihat video ini sampai selesai, mungkin bisa memberikan gambaran atau insight sehingga kalian bisa trading dengan lebih yakin ya. Sebelumnya saya juga udah masuk ke TradingView ya. Ini masuk ke screener atau penyaring saham. Kalian bisa otak-atik di sini. Jadi kolomnya mau apa aja yang kalian ingin tampilkan untuk di screener. Bisa fundamental juga teknikal, ada semua di sini. Tergantung keinginan kalian. Jadi tadi saya pilih ini aja, volume, sektor, dasar Ichimoku konversi, terus ini apa namanya, momentum. Itu aja. Nah, di sini juga ada sebenarnya pola-pola grafiknya kalau kita mau lebih tajam ya. Tapi itu tidak begitu penting kalau kita mau trading yang swing atau jangka waktu yang lebih panjang atau menengah ya. Nah, di sini saya coba memilih saham yang menurut TradingView ini penilaiannya adalah strong buy atau pembelian kuat ya. Nah, ada beberapa sih yang apa namanya, penilaiannya strong buy, tapi biasanya saya tidak memilih saham perbankan ya. Atau kalau kalian mau coba, kalian mau beli yang perbankan atau saham-saham lainnya, itu bebas, terserah kalian. Dan selalu saya ingatkan bahwa ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham, lebih kepada sharing. Jadi tidak tidak ada tanggung jawab saya kalau kalian nanti ternyata dalam trading mengalami kerugian atau keuntungan, dan itu mutlak adalah tanggung jawab kalian ya. Nah, selain di sini penilaian kuat, biasanya saya juga melihat volumenya di sini apakah banyak. Kalau dia pembelian kuat tapi volumenya kecil, saya juga kurang menarik. Nah, di sini juga ada volume per harga. Semakin gede nilainya ini, itu menurut saya itu lebih bagus. Nah, ini. Yang pertama ada MTLA, Metropolitan Land.
Ini walaupun indikasinya momentumnya jual ya, tapi di sini pembelian kuat. Kita coba aja di chartnya. Apa tadi lupa saya. MTLA. MTLA. Nah, ini saya hilangin dulu Ichimoku-nya. Kalau ngelihat grafiknya, ini saham kurang liquid ya. Karena ada indikasi juga, kita lihat volumenya juga nggak begitu terlihat, ada beberapa kali perdagangan saja. Dan pergerakan harganya juga patah-patah seperti ini. Jadi kadang diperdagangkan, kadang enggak, juga volumenya juga tipis-tipis. Jadi kalau saya menemukan saham yang seperti ini, saya skip. Lebih baik saya cari yang lain yang lebih jelas. Di sini ada banyak, tapi saya pilih ya. Ini ada Bank Danamon, volumenya juga lumayan gede. Kemudian ada Tower ya, Tower, Linknet, Tower. Nggak bisa dilebarin, bukan Excel. Tapi coba kita lihat Tower. Ini di sini. Tower. Nah, ini tadi gue udah coba gambar, jadi atau kita hapus aja nih. Nah, kita mau lihat Elliott wave-nya. Dari sini ya. Elliott wave ini sebenarnya penggunaannya sangat bergantung sama kita mau dari mananya ya. Tapi kalau kita lihat aja di sini dari harga terendah itu ada di tahun 2020 bulan 3. Ini dampak dari pandemi, ada penurunan di sini dan harganya terendah di angka 600-an di sini. Kita akan coba gambar Elliott wave-nya. Kita bisa pilih di sini. Nah, Elliott wave ini polanya kan seperti ini ya. 1 2 3 4 5. Nah, biasanya gelombang yang pertama itu nggak pernah sepanjang gelombang yang kedua ini ya. Gelombang yang dari 2 ke 3 ini selalu biasanya jauh lebih panjang. Nah, akan kita gambar di sini. Kita pilih dulu. Dia ada dua bentuk ya. Jadi pertama 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah main impuls atau apa namanya ya. Nah, ini. Dia ada dua gelombang. Yang pertama adalah impulse wave, di mana gelombang utama, wave utama, dan kemudian ada corrective wave atau wave koreksi. Jadi yang dari 5 ini A, B, C ini adalah harga koreksian atau gelombang koreksian. Nanti kita gambar coba. Kita pilih dulu yang Elliott wave 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena kita mau pilih dari atas ke bawah seperti ini. Tinggal kita klik aja. Kita pilih dari bawah ke atas, mentoknya di sini ya. 1, 2, 3-nya kemungkinan di sini. 3, 4, 5. Nah, ini bentuknya. Ini adalah Elliott wave-nya saham Tower ya. 5 dia berada di puncak sesuai dengan
ini hipotesisnya si Elliott wave. Nah, dari 5 ini dia akan bentuk koreksi sebelum dia terbang lagi, naik lagi ya. Kita akan gambar lagi bagaimana koreksinya terbentuk. Kita pilih yang ABC Corrective Wave. Dari 5, kita klik menuju ke sini A-nya. Harga terendahnya ya. A, B, C. Nah, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan di mana garis dari B ke C itu biasanya kalau di Elliott wave itu jauh lebih panjang. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya dia bisa membentuk harga yang lebih rendah seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk membantu seberapa panjang dia akan turun, kita bisa gunakan juga garis tren ya. Ini adalah tren turunnya, tren koreksinya. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan kalau dia turun, dia akan turun di sini. Kalau dia tidak bisa menembus di sini, dia akan turun lagi ke sini untuk melengkapi garis koreksinya dari B ke C, karena dia harusnya jauh lebih panjang daripada yang 0 ke A ya, atau dia ke sini. Tapi kalau dia bisa tembus ke sini, kemungkinan dia akan membentuk wave bullish lagi seperti ini. Dia akan membentuk lagi seperti ini. Nah, di sini ada tandanya nih, bullish reversal. Bullish reversal. Nah, kalau saya ini lebih baik menunggu ya, karena dia ada di garis resisten di sini. Kemungkinan dia ada 2 kemungkinan, dia akan tembus atau dia akan melanjutkan penurunan untuk memenuhi kriteria garis Elliott wave-nya seperti ini. Ya. Atau juga dia bisa panjang seperti ini sebenarnya. Tapi tidak. Kemungkinan dia akan berada di sini penurunan. Tapi kalau dia tembus berarti memang koreksinya memang sebatas ini saja. Selanjutnya kita bisa gabungkan juga dengan menggunakan indikatornya Ichimoku yang kemarin kita pelajari. Nah, ini apa yang terlihat di Ichimoku. Nah, ini kita gedein. Nah, berdasarkan Ichimoku plot indikator ini, kita bisa lihat ada perpotongan di sini ya. Awalnya dia turun, garis biru ini yang perlu kita perhatikan. Garis biru terus memotong dan di sini mulai ada perpotongan. Dan harganya sudah menembus awan, menembus cloud ya. Dia menembus ke atas sini. Kemungkinan ya, kalau melihat indikator ini, dia akan terus naik. Kemungkinan dia akan menjebol resisten di sini dan akan terus naik. Ini. Dia akan melanjutkan kenaikan harganya. Tapi sebenarnya kita perlu konfirmasi volume yang lebih tinggi, tapi di sini tidak terjadi ya. Terjadinya di sini. Ini perpotongan di sini. Walaupun ada penurunan di sini, volumenya juga masih di bawah rata-rata. Jadi sebaiknya kalau saya menunggu 1 hari atau 2 hari perdagangan. Kalau dia memang terus naik, baru kita masuk. Kemungkinan dia akan melanjutkan penguatan.
sorry. Nah, itu saham tower ya. Kita akan coba lagi saham yang lain. Ini apa namanya? Kita juga mau coba nih yang, tapi ini volumenya kurang gede ya. Kurang gede atau ini Bang Panin ya. Bang Panin. BN. Bang Panin yang pastikan pilih yang Jakarta ya, karena kita tradingnya di Bursa Indonesia. Bursa Efek Indonesia maksud saya, maaf. Nah, sekilas ya, kalau berdasarkan indikatornya Ichimoku ini, dia sudah terjadi perpotongan garis biru ke bawah garis merah. Walaupun garis birunya sudah menonggak ke atas, yang artinya akan menuju ke garis merah. Kemungkinan dia akan terjadi perpotongan. Kalau itu terjadi, kita bisa masuk di harga itu. Dan sebelumnya, kita mau coba dulu gambar Elliott Wave-nya. Kita kecilkan dulu. Bentar, ini kenapa jadi seperti ini? Ya, mulainya dari sini ya. Kita pilih dulu Elliott Wave-nya 1, 2, 3, 4, 5. Harga terendahnya di sini. Walaupun perpotongan Ichimoku-nya di sini ya. 1, 2, 1 ya, 2, 3, 4, 5. Ah, jelas ya. Jadi memang percaya nggak percaya, kadang-kadang memang pola saham itu memang membentuk 5 garis seperti ini ya. Ini hipotesisnya Elliott Wave ya. Kita bisa percaya dan tentu saja bisa juga tidak. Karena ada banyak sekali indikator yang bisa kita yakini untuk memberikan hasil yang optimal. Nah, di sini setelah puncak dia terjadi koreksi. Koreksinya sayang sekali dia baru membentuk satu garis. Jadi kalau kita mau gambar yang koreksi A, B, nah ini. Atau sebentar. Atau dia ternyata koreksinya memang sangat minor. Minor correction artinya. Di sini 1, 2, A, B, C. Nah. Bisa jadi masuk akal juga kalau gelombangnya seperti ini ya, wave-nya seperti ini. Tapi mungkin kita perlu bantuan untuk menentukan tren yang lain. Bisa menggunakan garis tren seperti ini. Untuk menentukan kemana dia akan melanjutkan trennya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Dia akan ini sudah selesai, gelombang correction wave-nya sudah selesai dengan pola yang sangat minor seperti ini. Dan kemudian dia menembus garis tren ini dan melanjutkan membentuk tren bullish yang baru. Dia menembus di sini. Atau dia justru yang sedang terjadi adalah correction wave dan dia membentuk
pola yang lebih besar. Pola yang lebih besar berarti kira-kira seperti ini. Nol, di sini baru terjadi satu garis dan dia akan naik ke sini, mantul, dan dia akan turun lagi. Kemungkinan dia akan ke sini. Kalau berarti yang perlu kita cermati adalah ketika dia tidak bisa menjebol tren ini, garis ini, kemungkinan dia akan turun dan menyentuh ke sini. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pertama garis biru Ichimoku ini, garis Tenkan-sen yang memotong garis merah ke atas, dan itu hampir terjadi atau sudah terjadi ya. Dan itu hampir terjadi di sini. Kemudian dia harus menembus tren ini, tren bantuan ini. Kalau dia menembus berarti correctionnya yang terjadi adalah correction minor ya. Di sini tadi sudah kita gambarkan sebelumnya, dan dia membentuk pola bullish yang baru. Kalau tidak, berarti dia akan turun. Kalau dia terjadi penurunan, berarti dia akan turun ke sini menyelesaikan garis koreksinya sebelum dia naik lagi dan membentuk wave penguatan atau bullish wave. Ini adalah analisa teknikal untuk saham Bank Panin ya. Selanjutnya mau kita coba lagi satu lagi apa nih? Pembelian kuat Bank Kapital Indonesia, coba kita tes. Baca. Kalau kalian sudah sering trading dan sering melihat grafik seperti ini, mungkin ada yang sependapat kalau sebenarnya kita perlu berpikir ulang untuk masuk ke saham yang seperti ini ya. Ini rawan sekali untuk digoreng atau dia memang tidak liquid. Kita lihat harganya tidak bagus seperti ini ya. Kadang-kadang dia tidak diperdagangkan, harganya turun tapi cenderung stagnan, sideways seperti ini kan. Kadang-kadang dia melonjak sangat tinggi. Di sini dia melonjak sangat tinggi, kemudian sideways. Ada resiko kalau kita mau masuk ke saham seperti ini ya. Walaupun juga berpotensi menguntungkan kalau kita misalnya masuk di sini. Kemudian terjadi peningkatan yang tajam seperti ini, bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi resikonya juga kalau menurut saya lebih besar ketika kita sudah masuk dan kita tidak menjualnya. Kemudian kita mendapati hari-hari di mana dia tidak diperdagangkan atau diperdagangkan tapi harganya cenderung tetap ya, tidak berubah banyak seperti ini. Turun, polanya rapi sekali. Kalau kejadian seperti ini bisa membekukan dana kita yang harusnya bisa kita tradingkan untuk saham lain. Jadi kalau saya kesimpulannya melihat grafik yang seperti ini, itu saya akan skip dulu dan pilih yang lain lah. Oke, selanjutnya kita mau lihat ini yang lebih banyak nih, Sri Rezeki Isman ya. Saya kurang begitu update. Kemarin saham ini disangkut pautkan dengan kasus bansos ya. Beberapa waktu lalu.
dan mungkin itu juga berpengaruh ke penurunan saham ini. Kita lihat ada penurunan di sini ya. Apakah itu pengaruh dari isu itu? Saya juga kurang tahu. Nah, ada penurunan di sini. Tapi perlu juga kita pertimbangkan kalau kita mau masuk ke saham ini ya. Perlu kita lihat bahwa secara gambaran besarnya saham ini sebenarnya berada di harga rata-rata ya. Nah, ini harga rata-ratanya dia dulu di sini nih, di harga 350-an lah. Kemudian sekarang dia berada di harga 250. Kalau saya sebelum membeli saya akan lihat fundamentalnya dulu. Jadi bisa lihat di RTI Business atau ke websitenya langsung dan melihat laporan keuangan. Kenapa dia harganya turun, sedang terjadi koreksi, atau memang nilai sahamnya memang benar-benar turun. Nah, di sini kita akan coba menganalisa dengan Elliott Wave-nya. Sebenarnya untuk mempermudah kita bisa juga garis. Oh, sorry. Ini adalah garis bantu. Supaya waktu kita menggambar Elliott Wave-nya juga masih dalam trend line ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambar Elliott Wave-nya. Kita pilih yang 1, 2, 3, 4, 5. Input wave. Oh, sorry. Kita ke klik terus investing.com-nya ya. Satu, 2, 3, 4. Nah, ini menarik nih. Saham Sril ini menarik menurut saya. Dimana dia polanya itu belum selesai. Artinya penguatan dia ini sedang terjadi tren bullish atau penguatan, tapi polanya belum selesai. Jadi perlu kita pertimbangkan juga untuk masuk di saham ini karena kemungkinan dia akan menyelesaikan polanya ke angka 5. Ya. Seperti ini. Kita juga lihat di indikator Ichimoku-nya. Si biru sudah turun di bawah garis merah, tapi ntar kita gedein. Belum terlihat dia akan memotong garis merah ya, tapi harganya sudah mulai masuk ke awan dan akan mengarah pada peningkatan. Atau Elliott Wave kita perlu kita gambar ulang. Bisa jadi. Oke, kita gambar ulang. Polanya bisa jadi karena kita kan tidak ada kepastian. Atau dia mungkin di sini polanya. Tapi enggak. Kalau menurut saya dia polanya memang tetap seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Benar, seperti ini. Kemudian dia membentuk koreksi. Koreksi 1, 2. Sorry. Kok nggak keklik? Nah, 1, A, B, C. Ini kalau terjadi minor correction ya. Kalau enggak, berarti dia sedang membentuk koreksi seperti ini. 1,
harganya dia awalnya mau turun banyak nih. A, kalau lihat trennya kemungkinan dia di sini bisa jadi dia turun, tapi kalau ngelihat tren ininya dia masuk ke atas, kalau saya lebih cenderung percaya dengan gambar yang awal ya, Elliott wave-nya yang awal, yang seperti ini tadi. Sorry. 1, 2. Nah, kemungkinan dia akan naik ke sini. Kalau saya lebih percaya gambar yang ini ya. Jadi dia akan menyelesaikan gelombang dia, garis yang terakhir, harganya akan melanjutkan peningkatan sejauh dalam garis trendline ini ya, garis bantu yang kita buat ini. Tapi untuk masuk ke saham ini, kalau saya akan menunggu konfirmasi dari perpotongan garis Ichimoku Tenkan. Sennya memotong garis Kijun Sen atau garis birunya memotong garis merah dari bawah ke atas. Kalau saya akan menunggu konfirmasi itu sebelum benar-benar masuk ke saham ini. Dan mungkin itu dulu 3 saham yang kita coba gambar Elliott Wave-nya. Kalau kalian mau latihan bisa saja latihan sendiri. Grafiknya pakai investing.com versi gratis. Kalau kalian mau pakai versi berbayar ya monggo. Screenernya pakai screenernya si TradingView, atau kalau kalian punya metode sendiri monggo-monggo saja. Literasinya kalian bisa baca di Investopedia. Oke, semangat terus untuk belajar karena investasi ini ilmunya orang kaya sebenarnya. Jadi ya memang kita harus belajar sembari kita mengumpulkan dana kita agar lebih banyak lagi. Jangan lupa belajar, semangat terus, dan pastikan untuk disiplin dalam menjalankan perdagangan saham ya. Salam cuan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.